Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Ramdhani dengan NIM 114230125 akan membuat video acara keempat praktikum SIL. Pertama-tama kita harus menyiapkan beberapa file, yaitu ada file kemiringan lereng dengan format SAP, batas administrasi, dan juga data-data yang sudah disiapkan sebelumnya dan diekstrak ke file. Ini merupakan tabel data yang nanti akan kita masukkan ke tabel-tabel yang akan kita buat ke depannya. Seperti biasa, kita akan membuka ArcMap 10.8, terus kita akan membuka My Templates, Blank Map, oke. Dari sini kita akan menyesuaikan dulu properties, koordinatnya. Maaf, laptopnya baru say. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data yang sudah digunakan dengan add data, klik kanan layar add data, lalu kita bisa connect folder yang kita gunakan. Nah, kita di sini akan memasukkan SHP jenis tanah sampai jadi memasukkan SHP jenis tanah, curah hujan, tutupan lahan, kemiringan lereng, batas administrasi, dan batas desa. Selanjutnya di sini kita akan memotong daerah sesuai batas administrasi yang sudah diplot dengan mengklik geoprocessing, clip. Input feature-nya kita akan mengeklik satu-satu, jadi dari jenis tanah, tutupan lahan, curah hujan akan diklik feature dengan batas administrasi. Terus kita juga akan memilih foldernya sesuai dengan penyimpanan yang akan kita inginkan dengan nama sesuai klip yang kita inginkan. Misalkan kita akan klip jenis tanah, berarti klip JT, terus curah hujan, klip CH, dan tutupan lahan, klip TL. Setelah kita mengklip semua tutupan lahan, jenis tanah, dan curah hujan, kita akan menambahkan skor dan tabel skor dan kelas dengan klik kanan masing-masing layar klip dengan open attribute table, table option, lalu add field. Kita akan membuat skor JT, skor JT dengan tipe double, oke. Add field lagi, kita akan membuat kelas JT dengan tipe teks, oke. Kita bisa rapikan seperti ini. Kita akan mengulangi untuk skor, tabel skor di JT, TL, dan CH. Untuk kelas ada di JT, CH, dan KL. Selanjutnya, setelah kita membuat semua tabel pada JT, TL, CH, dan kemiringan lereng, kita akan memasukkan data skor JT dengan di kanan layar klik JT, lalu open attribute table, terus kita bisa start editing. Kita bisa start editing. Terus kita bisa mengetik kelas JT, skor JT sesuai dengan jenis tanah yang ada di tabel yang sudah diberikan oleh asisten. Karena jenis tanah yang ada di macam tanah ini saya litosol, litosol, dan regosol semua, jadi kelasnya masuknya ke tinggi. Lalu skornya ini semuanya sama 5. Terus di sini kita bisa stop editing, terus kita save. Lalu kita akan ke kelas clip TL. Kita di sini akan open attribute layer, terus kita bisa start editing di sini. Lalu kita mengetik skor sesuai tutupan lahan yang ada di sini, sesuai dengan tabel yang sudah diberikan. Terus lalu kita bisa stop editing, save, yes. Lalu kita lanjut ke klip CH. Kita sama open attribute table. Kita bisa start editing di sini. Dari data curah hujan ini, kita bisa memasukkan sesuai skor dan kelas yang sudah di tabel seperti tabel-tabel lainnya. Selanjutnya setelah kita mengisi, kita bisa stop editing, save, yes. Kita bisa close. Selanjutnya dari sini kita akan membuat kelas kemiringan lereng dengan list by order ini. Lalu kita pindah kemiringan lereng ke layar paling atas. Terus mengklik kanan layar kemiringan lereng, terus open attribute table, select by attribute, mengetik kode grid code, sama dengan, lalu di sini kita akan menyesuaikan kode kemiringan lereng, kelas kemiringan lereng, lalu kita akan mengklik kanan satu, lalu di sini kita akan klik kanan pada kolom kelas KL ini, kita bisa start editing, kita ke field calculator, lalu mengetik kode sesuai klasifikasi kemiringan lereng. Jadi setelah kita memasukkan ke select by attributes ini, kita klik kanan di sudah ada warna yang highlight, terus kita ke field calculator, klik kanan dari kelas KL, yes, terus kita akan mengetik seperti ini untuk memberi bahwa ini tuh memang kelas 1. Selanjutnya kita akan ke kelas berikutnya sampai ke kelas 7. Setelah semua data sudah masuk, kita bisa close dan stop editing agar data yang sudah kita simpan tadi tersave. Nah, selanjutnya kita akan membuat overlay dengan mengklik Art Toolbox sini. Dari sini kita akan ke Analysis Tools,
memilih overlay, terus kita ke intersect, terus di sini kita akan input klip JT, klip TL, klip CH, dan data kemiringan lereng, lalu menyimpan folder di folder yang kita akan inginkan dengan nama peta rawan bencana longsor. Tanah longsor. People. Oke, oke. Kita tunggu sampai intersectnya berhasil. Whatever. Kita akan membuat tabel bobot di peta rawan bencana tanah longsor ini. Kita akan ke open attribute table, ke table option, add field, lalu kita akan memasukkan nama bobot, bobot CT dengan tipe double. Lanjut kita akan buat lagi bobot TL double, oke. Kita add lagi bobot CH double, oke. Lalu yang terakhir adalah bobot KL tipe double, oke. Kita bisa lihat di samping sudah ada kelas dan bobot. Selanjutnya kita akan masuk ke file kalkulator dari bobot CT. Kita akan masukkan mengetik kode CT yaitu dikali dengan 1, oke. Selanjutnya dilanjutkan dengan bobot TL. Kita masukkan rumusnya skor TL dikali dengan 2. Selanjutnya kita akan ke bobot CH dengan skor CH dikali dengan 3. Untuk KL 4, kita akan ke file kalkulator lagi. Kita akan masukkan grid code grid code 1 ini, lalu dikalikan dengan 4. Oke. Selanjutnya kita akan membuat tabel total dengan klik kanan pada layer, terus ke open attribute table, ke table option, add field, lalu memberi nama dengan total, tipenya double, oke. Mengklik kanan pada tabel total, ke field kalkulator, mengetik kode bobot CT, ditambah bobot TL, tambah bobot CH, lalu ditambah dengan bobot KL, oke. Selanjutnya kita akan membuat tabel kebencanaan dengan mengklik open attribute table dan ke table option, ke add field, memasukkan nama kelasnya, kelas KB, dengan tipe teks, oke. Dari sini kita bisa memberikan data kelas pada tabel KB dengan mengklik edit feature di layers, start editing. Lalu kita mengklik kanan kolom total, kita sort ascending, select by attributes, mengklik kode total kurang dari, karena datanya paling kecil adalah 19, jadi kita total lebih dari sama dengan 16, lalu kita pencet N, kita pencet total 2 kali, lalu kurang dari sama dengan, kita masukkan di sini 21. Terus kita apply. Terus mengklik kanan pada kolom kelas KB. Terus kita ke field kalkulator, mengetik kode klasifikasinya. Kita beri nama sesuai klasifikasinya, rendah, kita oke. Kita lakukan sampai semua tabelnya terisi. Nih. Lalu karena kita ada nilai dengan di atas 33, jadi kita akan ke select by attributes lagi. Kita ke total lebih dari 33. Selanjutnya kita akan membuat tabel luas pada peta rawan bencana dengan add field. Lalu kita di sini akan memberikan nama luas D dengan tipe double. Oke. Terus di sini kita akan mengklik kanan pada tabel luas. Kita ke calculate geometry. Kita ke areanya, kita propertinya area, klik ini. Lalu di sini kita gunakan hektar. Oke. Yes. Lalu kita akan memberi warna pada peta rawan bencana longsor dengan mengklik kanan pada layar peta rawan bencana. Kita ke properties. Kita ke properties. Kita ke simbologi, kita ke kategoris, lalu kita memilih value field kelas KB. Kita ke add of value. Di sini kita akan menyesuaikan warna kelas KB seperti yang sudah biasa kita gunakan. Kita juga akan menghilangkan outline-nya, jadi no color. Di sini saya ada rendah, sangat tinggi, sedang, dan tinggi. Oke. Kita lihat hasilnya. Di sini kita akan mengklip desa satu kabupaten dengan mengklik geoprocessing. Kita ke klip. Input feature-nya adalah batas desa. Terus klip feature-nya adalah peta rawan bencana tanah longsor. Terus memilih folder lokasi dengan memberi nama tanah longsor 2. Save. Oke. Tunggu sampai hasilnya muncul. Karena sudah muncul, kita akan menyesuaikan warna peta rawan bencana longsor dengan klik kotak peta rawan bencana. Terus yang longsor 2 ya. Terus kita ke fill color-nya no color. Dan outline color-nya adalah black. Terus kita ke edit simbol. Kita ke
ke outline. Lalu dari sini kita akan memasukkan RBI dengan ini, lalu kita ke add style to list, edit simbol, kita centang yang kuning. Oke, kita sesuaikan di sini 1,5. Oke, oke, sudah sesuai. Lalu kita oke. Selanjutnya kita akan melakukan labeling dengan mengklik kanan pada peta tanah longsor, lalu kita ke properties, kita ke label, kita akan mencentang label feature in this layer, lalu metodenya kita tetap ini, label fieldnya kita akan gunakan desa, terus ukurannya kita akan ganti, fontnya kita ganti dengan ukuran 5. Kita apply, oke. Terus dari sini kita akan ke placement properties, kita always horizontal, dan remove duplicate label, oke, apply, langsung oke. Nah, dari sini kita akan mencentang peta kemiringan lereng dan peta rawan bencana. Ini nggak dibawa ya layernya. Jadi kita akan meng-save file ini ke save as, di file save as, ke file yang kita inginkan. Oke, sudah file tersimpan, sekian yang bisa saya berikan. Dan lebih mohon maaf, wassalamualaikum.